Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi salah satu di antara sederetan musibah dan fitnah besar yang pernah dialami oleh umat Islam sejak abad pertama Hijriah adalah tersebarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu di kalangan umat. Hal itu juga menimpa para ulama, kecuali sederetan para pakar hadis dan kritikus yang dikehendaki Allah seperti Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Mu'in, Abi Hatim Ar-Razi dan lain-lainnya. Hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan atau hadis yang dibuat-buat, yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebenarnya hadis ini bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya periwayatan bahwa itu adalah hadis. Hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling jelek dan yang paling berbahaya bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis maudhu bagi seorang yang mengetahui keadaannya, apapun misi yang diembannya, kecuali disertai penjelasan tentang kemaudhuannya dan disertai dengan peringatan untuk tidak mempergunakannya. Hadis maudhu ialah hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seorang pendusta yang diciptakan dan disandarkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik secara sengaja maupun tidak. Yang dikatakan dengan rawi yang dusta kepada Rasulullah SAW ialah mereka yang pernah berdusta dalam membuat hadis walaupun hanya sekali seumur hidupnya. Hadis yang mereka riwayatkan tidak dapat diterima walaupun mereka telah bertaubat sekalipun. Berlainan halnya dengan periwayatan seorang yang pernah bersaksi palsu. Jika ia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dapat diterima hadis tersebut. Setelah penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Rini Mulyawati akan menjelaskan subbab materi kami pada bagian B, yaitu sebab-sebab timbulnya hadis maudhu. Adapun motif-motif yang mendorong para pendusta untuk membuat hadis maudhu ini, yaitu yang pertama, perselisihan politik atau mushaf. Pemalsuan hadis disinyalir mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah pada masa pemerintahan Khalif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni ketika kaum muslimin saling berselisihan dan berpecah belah dalam beberapa kelompok, mayoritas muslim, golongan syariah, golongan muayyah, serta golongan kharij yang mendeklarasikan diri pasca pecahnya perang Siffin. Dan yang kedua yaitu sengaja merusak tatanan Islam. Di antara contoh hadis palsu yang mereka susupkan untuk merusak kemurnian dan keluhuran Islam, aku adalah pungkasan para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali Allah berkehendak lain. Dan yang ketiga adalah tasawuf atau fanatik. Tasawuf di sini bisa berupa fanatisme kebangsaan, suku, bahasa, atau kultus individu para imam mazhab. Sikap fanatik terhadap suku atau bahasa tertentu
pernah mengemuka pada era kepemimpinan dinasti Umayyah ketika terjadi kesenjangan antara warga Arab dan non-Arab yang dipicu oleh perlakuan diskriminatif sebagai pemegang kekuasaan. Yang keempat adalah mencari murka di hadapan penguasa. Memang sangat menyedihkan bila ada segelintir ulama yang rela mempertaruhkan akhir demi kepentingan dunia. Kisah-kisah Ghiath bin Ibrahim al-Naqai al-Kufi ketika menghadap Khalifah al-Mahdi adalah salah satu contohnya. Suatu hari, Ghiath mau menghadap Amirul Mukminin al-Mahdi yang menyukai burung merpati. Dan kebetulan pada saat itu Al-Mahdi sedang bermain bersama dengan merpatinya. Lalu ada seseorang yang mengatakan pada Ghiath, "Terangkanlah sebuah hadis kepada Amirul Mukminin." Ghiath kemudian berkata, "Fulal menceritakan kepadaku dari si Fulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada perlombaan kecuali dalam panah, unta, kuda, atau burung." Dan yang kelima adalah menarik minat pendengar dengan mendengarkan dongeng-dongeng atau kisah yang menakjubkan. Tukang dongeng yang berlagak pintar dan ingin membuat terkesan para pendengarnya kadang juga menjadi sebab pemalsuan hadis dengan menceritakan hadis yang aneh-aneh. Dalam hal ini, ada kisah menarik yang disampaikan Abu Ja'far at-Toyalisi. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'il melaksanakan sholat di Masjid Ar-Rafah. Lalu berdirilah seorang pendongeng dan berkata, "Menceritakan kepadaku Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'il." Mereka berdua berkata, "Abdur Razak menceritakan kepadaku dari Ma'nar, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka dari setiap kalimat itu Allah menciptakan seekor burung berparuh emas dan berburu marjan dan seterusnya." Dan yang keenam, bertujuan gaib dan khabib. Para ahli hadis menilai dari sekian sebab munculnya hadis-hadis ma'udu, yang paling berbahaya dan lebih besar dampak buruknya adalah hadis palsu yang dilatar belakangi unsur targhib atau tahib, atau merangsang masyarakat untuk melakukan amalan baik atau meninggalkan amalan yang buruk. Sekian dari saya, selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dayati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya mengenai usaha mengatasi munculnya hadis maudu, yaitu pertama adanya fakta sejarah bahwa seorang perawi tidak mungkin bertemu saikul hadisnya atau narasumber hadis seperti ia sebenarnya tidak pernah berjumpa. Yang kedua, perawi itu memang dikenal sebagai pembohong atau suka membuat hadis-hadis palsu. Sementara pada hadis bersangkutan tidak ada rawi tisakah lain yang meriwayatkannya. Yang ketiga, terdapat motivasi tertentu pada pribadi perawi yang tipis imannya dan tidak takut membuat hadis palsu. Selanjutnya, cara untuk mengetahui sebuah hadis adalah merupakan hadis palsu atau maudu. Yang pertama, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah As-Salihah dalam hukum dan lapasnya. Yang kedua, lapas hadis yang berlebihan dalam penentuan pahala bagi suatu amalan dan pula sebaliknya. Yang ketiga, makna yang fasid dan bahil dikarenakan menyelisihi akal dan syarat.
Yang keempat, pengakuan dari al-wadha atau pemalsu hadis sendiri disertai karinah atau indikasi yang kuat atas benarnya pengakuan dia. Akan tetapi kabar maudhu yang banyak dimasukkan ke dalam periwayatannya itu hadis nabawi tidaklah menjadikan syariat Islam yang putih bersih ini menjadi ternoda, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menjaga syariat Islam ini selamanya. Jadi kesimpulannya, penyebutan istilah maudhu sebagai hadis padahal ia jelas bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah sebatas penamaan yang didasarkan pada istilah yang dibuat para pembikinnya. Hadis semacam ini tentu saja betul dan tertolak dengan sendirinya tanpa terkecuali, sebab tindakan demikian nyata-nyata merupakan pendustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila digabungkan dalam kualifikasi hadis dhiyaf, ia merupakan jenis hadis paling buruk dan haram untuk disampaikan pada halayak umum kecuali sebatas pemberitahuan bahwa hadis yang dimaksud adalah maudhu atau palsu. Demikian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian kata dalam presentasi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.